Shalom, perkenalkan saya Febrila Anselina Lua dengan nomor induk mahasiswa 2014-201029. Saya dari kelas A1 Keperawatan semester 5 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kegawat Daruratan Kelautan dengan dosen pengampu Narsianari Cynthia Eskap Angkep. Saat ini saya akan menjelaskan tentang edukasi penanganan saat terjadi kapal tenggelam. Hal-hal yang bisa kita lakukan saat terjadi kapal tenggelam, yang pertama, tetap tenang. Hal terpenting untuk menyelamatkan diri dari kapal tenggelam adalah tetap tenang. Jika Anda dalam keadaan panik, cobalah untuk menarik nafas dalam. Kepanikan akan membuat Anda berpikir melakukan penyelamatan dan mengalami bahaya lebih besar. 2. Temukan pelampung. Saat kapal yang Anda tumpangi tenggelam, sebisa mungkin berupayalah untuk menemukan pelampung. Ada beberapa jenis pelampung, seperti pelampung penyelamat, pelampung keras, dan rakit yang dapat digelembungkan. Pelampung akan membuat Anda bertahan lebih lama di air. Jika tidak menemukan pelampung, cari benda-benda yang dapat membuat Anda mengapung. Anda juga bisa mencari puing-puing kapal yang bisa digunakan untuk tetap terapung, seperti daun pintu atau serpihan kapal yang masih terapung. Yang ketiga, lompat dari kapal. Jika harus melompat dari kapal, pastikan Anda tetap memakai sepatu. Sebelum melompat, pastikan tidak mendarat di atas orang atau benda lain. Untuk posisi melompat yang sebaiknya dilakukan, yakni yang pertama, letakkan salah satu lengan pada perut Anda, lalu genggam siku yang satunya. Yang kedua, gunakan tangan yang lain untuk menutupi hidung. Dan yang ketiga, lompatlah sejauh mungkin. Yang keempat, saat jatuh silangkan kaki dan cobalah masuk ke air dengan telapak kaki lebih dahulu. Keempat, temukan sesuatu untuk membantu Anda tetap terapung. Jika Anda tidak punya pelampung penyelamat, rakit, atau benda lain untuk mengapung, lihatlah di sekitar area kapal tenggelam untuk mencari puing-puing yang bisa digunakan untuk tetap terapung. Ada banyak benda yang bisa digunakan, seperti pertama, daun pintu, kedua, serpihan kapal yang masih terapung, ketiga, rakit penyelamat atau pelampung penyelamat cadangan yang tidak digunakan. Kelima, periksa apakah Anda terluka. Setelah berada pada jarak aman dari kapal, periksa apakah Anda terluka atau tidak. Ini penting karena mungkin Anda butuh perhatian medis segera. Perhatikan cuaca. Pertama, jika Anda berdarah dan lukanya parah, mungkin Anda perlu menggunakan tourniquet untuk menghentikan pendarahan. Ini penting karena kehilangan darah bisa mempercepat fase timbulnya hipotermia. Jika kaki atau tangan Anda patah, Anda bisa kesulitan berenang. Jika mengalaminya, Anda perlu bantuan segera dari orang lain yang selamat. Demikianlah penjelasan saya tentang edukasi penanganan saat terjadi kapal tenggelam. Pada saat ini saya akan memperkenalkan tempat di mana saya berkuliah, yaitu di Universitas Pembangunan Indonesia atau biasa disebut UNPI, yang di dalamnya memiliki 6 fakultas dan 8 program studi. Salah satunya adalah Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi baik. Universitas Pembangunan Indonesia, khususnya Fakultas Keperawatan, telah bekerja sama dengan perusahaan asing di Jepang untuk magang di sana dan mencari pengalaman kerja. Ayo bagi teman-teman dan adik-adik, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia menjadi kampus yang maju dan lebih unggul ke depannya. Saya Febrila Lua, sekian dan terima kasih.